Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, para alim ulama, para asatidzah, para orang tua siswa-siswi SD Darul Ikhlas, dan juga para dewan guru SD Darul Ikhlas, dan juga seluruh siswa-siswi SD Darul Ikhlas, wabil khusus yang pada hari ini anak-anak kita yang sedang diwisuda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan curahan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan prosesi wisuda anak-anak kita angkatan ke-9. Kira-kira senang semua ya? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Pastinya bahagia ya. Walaupun yang dipersembahkan oleh anak kita bukan materi, bukan fakta, tapi yang dipersembahkan adalah hafalan-hafalan Al-Quran. Kalau materi atau harta itu bisa ada nilainya dan juga bersifat fana. Tapi kalau hafalan Al-Quran ini sifatnya kekal, akan dibawa terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kami sebagai Dewan Guru SD Darul Ikhlas dan juga termasuk salah satu orang tua yang hari ini anaknya diwisuda, nasihat ini kepada anak-anakku, kita harus bangga ya anak-anak. Di dalam hati kalian ada hafalan Al-Quran, di dalam hati kalian tersimpan kalamullah, di dalam hati kalian tersimpan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi. Walaupun mungkin di antara kalian ada yang hanya mendapatkan 3 juz, ada yang hanya mendapatkan 5 juz, ada yang hanya mendapatkan 7 juz, dan maksimal dari peserta wisuda angkatan 9 ini maksimal tadi berjumlah 12 juz. Dan ini harus disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa nak? Yang keras. Alhamdulillah ya. Dan teruslah maju, teruslah berjalan maju, teruslah melangkah maju untuk menjadi pemuda-pemuda hebat, untuk menjadi pemuda-pemuda hebat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Dan untuk para orang tua, kita pada saat ini melihat bagaimana kondisi remaja, kondisi para pemuda kita.
Minggu lalu saya ingin cerita sedikit. Minggu lalu kami bersilaturahim di satu daerah masih di Cipayung. Ketika kami silaturahim ba'da maghrib ketika itu ke rumah-rumah warga, maka di situ kami lihat ada sekumpulan anak-anak SD ukuran ya sekitar ukuran 10 tahun, 9 tahun, pokoknya usia SD. Dan di situ berjajar 15 orang, sekitar 15 orang. Semuanya dengan gadgetnya. Ya, sedang apa? Sedang main game itu selepas maghrib. Dan itu pemandangan yang menyedihkan. Kalau kita lihat bukan hanya satu tempat, mungkin sudah merata, ya, anak-anak kita sudah terfitnah dengan apa? Fitnah handphone atau gadget tersebut. Maka bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang anak-anak kita dibina untuk bermulazamah dengan Al-Quran. Di tempat yang anak-anak kita ditempa untuk menjadi generasi yang berakhlak Qurani. Dan kalau kita lihat sejarah, ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu ahli sejarah, Syekh Munir Qutban, itu menulis bahwa ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau sudah menyiapkan 2000 pemuda untuk memimpin dunia. Dan kita lihat hadis-hadis nabawiyah yang sampai kepada kita, 67% itu sampai lewat para pemuda, yakni pemuda-pemuda sahabat. Ya. Dan setelah diteliti oleh ahli sejarah, ternyata ada 7 pemuda yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita saat ini. 4 orang dari ahli Mekah dan 3 orang dari ahli Madinah. 4 orang dari ahli Mekah. Yang pertama, perawi hadis terbanyak adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sekitar 5.374 hadis. Padahal beliau berjumpa dengan baginda Nabi SAW hanya 2 tahun saja. Kemudian pemuda yang kedua, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi SAW wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Siapa yang usianya 13 tahun? Ada? 12 tahun? 12 tahun. Sudah hafal berapa hadis? Sudah hafal berapa hadis? Banyak. Ya, askar malu ya. Karena kita di SD itu memang ada target setiap kelas itu setiap tahunnya menghafal 20 hadis. Ya kalau dihitung sampai kelas 6, 20 kali 6 itu sekitar 120 hadis. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Dan dalam satu hadis yang masyhur, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas tunggangannya, ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka, ya gulam ihfazillah tajidhu tujahaka." Nah ketika itu usia Abdullah bin Abbas baru berusia 10 tahun. Baru berusia berapa Bu? 10 tahun. Ya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, ya usia 10 tahun sedang apanya? Mungkin lagi main layangan, terus sekarang udah gak zaman lagi ya, mana main game. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu juga pemuda sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kota Madinah.
Kemudian yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha, juga pemudi yang terbanyak meriwayatkan hadis di kalangan ahli Mekah. Kemudian di kalangan ahli Madinah, 3 perawi hadis terbanyak, semuanya pemuda. Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini memiliki seorang ibu yang cerdas. Ketika beliau berusia 10 tahun, Anas bin Malik sudah dititipkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat melayani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 10 tahun. Berapa lama Anas bin Malik radhiyallahu anhu? 10 tahun lamanya tinggal bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu termasuk perawi hadis terbanyak di kalangan pemuda-pemuda. Nah, inilah harapan kita bersama sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi pemuda-pemuda hebat, menjadi pemuda-pemuda hebat yang dari masa mudanya atau masa kecilnya itu sudah giat untuk mentaati perintah Allah SWT, sudah semangat menjalankan syariat, sudah semangat menjalankan hukum hakam Allah SWT. Dan inilah nanti pemuda-pemuda seperti inilah yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan daripada Allah SWT, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tersebut. Salah satunya adalah wasya'un nasya'a fi ibadatillah, pemuda atau pemudi yang semangat beribadah kepada Allah SWT. Maka alhamdulillah di SD itu ada program sholat duha, ada program sholat zuhur berjamaah, kemudian ada program lagi qailullah, tidur sebelum zuhur untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperhatikan juga wudunya, ya, diperhatikan kehidupan sunnahnya. Masuk WC-nya itu diajarkan masuk dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan, diajarkan. Nah, inilah bagaimana anak-anak kita dari mulai usia dini itu sudah dikenalkan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan orang tua mengatakan, nggak apa-apa, itu kan masih kecil kan. Ya, nggak apa-apa, itu kan masih kecil. Nah, ini kalimat yang membahayakan bahasanya. Kalau sudah terbiasa dengan perkara yang tidak diapa-apakan, maksudnya disepelekan, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk perkara ini, anak-anakku, teruslah kalian melanjutkan pendidikan agama yang hafalannya belum selesai, diusahakan sampai selesai. Kemudian juga belajar ulumuddin, dari mulai fikihnya, hadisnya sampai kepada tafsirnya nanti. Terus ya, lanjutkan perjuangan ya. Karena kita semua ingin kehidupan kita kembali kepada kehidupan zaman Nabi dan para sahabat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. 3 generasi ini 3 generasi terbaik sampai hari kiamat nanti. Nah, kita ingin mengembalikan kembali bagaimana kita ingin menjadi generasi terbaik yang sama dengan generasi Nabi dan para sahabat. Maka bagaimana akan bisa terjadi itu? Ya, kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Maka para orang tua ya, yakinlah harta yang kita salurkan untuk pendidikan anak-anak kita itu akan bernilai besar nanti di akhirat. Ya, akan bernilai besar di akhirat. Kita akan dibuat tersenyum oleh anak-anak kita yang ketika mereka belajar agama menambah dirinya tambah taat kepada Allah dan tambah taat
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena matlamat hidup kita ini bukan kesenangan di dunia, bukan kebahagiaan di dunia, bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang hakiki ketika seorang ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka anak-anakku, ya perhatikan setiap langkah kalian bagaimana menambah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Allah SWT firmankan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia berada dalam keberuntungan yang besar. Dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Tapi ketika kita ini walaupun nampaknya kita bahagia dari segi materi, nanti berhasil menjadi pengusaha atau kita menjadi pekerja yang berhasil menghasilkan nilai materi yang luar biasa sehingga kita bisa berikan orang tua kita kendaraan yang bagus, rumah tempat tinggal yang mewah, tapi kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, hakikatnya kita belum berhasil. Hakikatnya kita ini berada di dalam kegagalan. Yang kalau itu dipelihara, maka janji Allah, "Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka neraka jahanam yang dia akan tinggal kekal selama-lamanya. Maka dari mimbar ini kami sebagai guru juga sebagai orang tua kembali berpesan, terus semangat, ikhlaskan diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar tertinggi bukan S1, S2, S3. Gelar tertinggi adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah firmankan, wa ridwanum minallahi akbar. Ya, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah kalian nanti kemanapun, ada yang ke pesantren, ada yang ke sekolah MTS, ada yang ke sekolah lain-lain sebagainya, itu tujuannya untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami anak-anak saya? Dan jangan lupa doakan kami ya sebagai guru-guru kalian, ya senantiasa jangan lupakan, ya gak ada mantan guru, gak ada ya, gak ada bekas guru. Guru itu selamanya, ya sampai kita nanti bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya demikian saja nasihat ya yang singkat kepada anak-anak kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kekuatan kepada kita dan kepada orang tua juga diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak untuk mencukupi keperluan pendidikan anak-anak kita sampai ya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT agar para wisudawan sedawati haflah akhir sana TK SD Prioritas Angkatan ke-9 senantiasa istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan doa akan dipimpin oleh beliau Ustaz Amrullah Al-Marwazi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna
jalal ikram ya dzal jalal ikram ya dzal jalal ikram. Rabbana atina fid